Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 32. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar matahari pagi pada saat ini telah terbit dari ufuk timur di kota Wanxiang ini. Dan ini adalah waktu 2 hari setelah pelelangan kota Wanxiang dilakukan. Karena ini adalah hari yang paling dinantikan oleh semua orang. Dan sejatinya orang-orang yang ada di tempat ini, mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka dan tiba di medan perang kuno yang kemudian akan melakukan persaingan yang sangat ketat. Mereka semua telah berada di medan perang kuno selama 1 tahun dan mengalami pelatihan yang sangat keras, yang pada akhirnya mereka semua berharap untuk bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Mereka juga sangat berharap bahwa dengan mengikuti perang 100 kekaisaran ini kemudian bisa menonjol di dalamnya, maka mereka akan menjadi perhatian dari para sekte super. Dan hal itu bisa membuat para sekte super menerima mereka sebagai muridnya. Berbagai talenta yang sangat unik dan juga orang-orang yang sangat berbakat datang dari kerajaan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada akhirnya mereka akan bertarung di tempat ini dan menentukan siapa pemenangnya. Para generasi muda yang ada di wilayah Swan Timur juga akan segera menunjukkan dirinya di tempat ini. Sementara suasana di seluruh kota memanas, beberapa sosok saat ini keluar dari halaman kecil di sudut tenggara kota, dan itu adalah kelompok Lindong, di mana pada saat ini Lindong sendiri mengangkat kepalanya dan dia menatap matahari yang terbit. Saat kemudian senyum pun muncul di wajah Lindong, karena pada akhirnya penantian selama 1 tahun telah datang hari ini. Di belakang Lindong sekarang ada Xiaoyan yang telah membawa tongkat hitam di punggungnya. Dan tubuh besar dari Xiaoyan kini membawa semacam aura tekanan yang sangat kuat. Selain itu, di samping Lindong sendiri telah berdiri Xiaodiao. Dan seperti biasanya, Xiaodiao masih mengungkapkan ekspresi yang sangat malas. Wajah tampan dari Xiaodiao sekarang lebih terlihat tampan ketika tersorot matahari. Namun Sukui yang ada di belakang, ketika dirinya melihat Xiaodiao, di dalam hati Sukui selalu merasa bahwa Xiaodiao ini adalah satu-satunya orang yang paling misterius di kelompok Lindong, dan dia adalah orang yang paling tidak terduga. Hal itu membuat Sukui menarik nafas dalam-dalam setelah dirinya melihat trio Lindong yang memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Menurut penglihatan dari Sukui sendiri, tubuh Lindong jauh lebih kecil dari Xiaoyan, dan bahkan Lindong juga tidak lebih tampan dari Xiaodiao. Dalam hal kekuatan, kemungkinan Lindong juga bukan orang yang terkuat di trio Lindong ini. Namun segala macam keputusan ada di tangan Lindong, karena sejatinya dia adalah pemimpin yang sebenarnya dari trio Lindong ini. Dan apapun yang diputuskan oleh Lindong, maka Xiaodiao dan juga Xiaoyan, mereka pasti akan menurut. Setelah tinggal bersama dengan Lindong beberapa waktu, Sukui pun pada saat ini menyadari tentang beberapa hal mengenai Lindong di dalam medan perang kuno. Dari percakapannya dengan Lindong, Sukui sadar bahwa sebelumnya Xiaodiao dan juga Xiaoyan tidak sehebat saat ini. Bahkan semua pertempuran di luar secara pribadi akan dilakukan oleh Lindong, dan dia merangkak selangkah demi selangkah, yang pada akhirnya trio Lindong bisa mendapatkan kekuatan seperti saat ini. Sukui sendiri yang berada di belakang Lindong, dia pun terus menatap Lindong yang pada saat ini mengangkat kepalanya ke langit dan menatap matahari. Dan tiba-tiba saja Lindong merentangkan tangannya, dan seluruh cahaya matahari pada saat ini menyinari tubuhnya. Di dalam penglihatan Sukui sendiri, pada saat ini Lindong tampak sangat cerah, dan Sukui merasa bahwa Lindong akan menjadi orang yang paling mempesona di medan perang kuno. Setelah memikirkan hal ini, Sukui tiba-tiba saja menoleh pada Shuro yang ada di sampingnya. Yang sekarang, Shuro sendiri dengan mata besarnya yang berbinar-binar, dia juga melihat sosok Lindong. Dan dari penglihatan Shuro itu, menampakkan sebuah kekaguman yang tidak bisa dijelaskan.
Hal itu membuat wajah cantik dari Suro tiba-tiba menjadi merah karena di dalam hati Suro merasakan bahwa Lindong adalah orang yang kuat yang bisa melindungi dirinya. Dan perasaan pelindung itu jauh lebih kuat dari perasaan pelindung yang dilakukan oleh kakaknya selama ini. Melihat sang adik melamun, tiba-tiba saja Sukui pada saat ini terbatuk. Dan hal itu segera menyadarkan Suro. Karena Suro malu ketika ketahuan membayangkan Lindong, dirinya pun kini segera menundukkan kepalanya. Di saat yang bersamaan, wajah dan telinga dari Suro sendiri semakin memerah. Melihat tingkah dari adiknya itu, Sukui pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan selama 2 hari ini, Xiaodio telah banyak membantu Suro, yang pada akhirnya Suro sekarang sudah mampu mengendalikan sedikit dari kekuatan besarnya. Meskipun itu sangat terbatas, namun ketika Suro mengeluarkan kekuatan ini, maka dia akan bisa menciptakan aura dan juga kekuatan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, meskipun peningkatan kekuatan Suro sudah sangat menakjubkan, tapi karakter Suro sendiri tidak mengalami banyak perubahan. Dan dia masih Suro yang memiliki sikap yang sangat lemah lembut. Hal ini selalu membuat Sukui khawatir tentang karakter Suro. Apakah mampu berbaur dengan kerasnya perang 100 kekaisaran? Dan tiba-tiba saja Sukui pada saat itu terbatuk. Dia pun menyadarkan Lindong, yang kemudian Sukui mengatakan, "Saudara Lindong, ayo cepat kita pergi dari tempat ini." Mendengar kata-kata dari Sukui itu, Lindong pun segera tersenyum dan dia melambaikan tangannya. Dan dengan cepat, mereka pun segera meninggalkan halaman ini dan akan bergabung dengan orang-orang yang telah berada di gerbang pintu keluar. Di tempat lain, tepatnya di gerbang timur kota Wanxi yang pada saat ini sudah penuh dengan massa. Dan di luar gerbang itu sendiri, ada sebuah lereng yang sangat tinggi di luar kota. Sedangkan di langit, terlihat tirai tipis yang sangat besar yang pada saat ini terbentang dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi itu. Ketika mata dari seseorang melihat ke arah tirai yang tipis, maka mereka akan melihat sebuah hutan liar yang ada di dalamnya. Dan mereka juga merasakan aura tragis yang samar-samar menyebar dari dalam hutan itu. Karena pada saat ini semua orang menyadari bahwa di tempat itu perang 100 kekaisaran akan dilakukan. Ketika hal itu terjadi, maka akan banyak kuda hitam yang telah muncul di tempat ini akan segera mendapatkan kemuliaan mereka. Namun juga banyak individu yang akan terjatuh dan menjadi batu loncatan bagi orang lain untuk menuju kejayaan. Di sisi lain, berbagai kerajaan pada saat ini menduduki posisi yang berbeda di tembok kota. Dan yang berada di bagian paling depan, tempat itu pada saat ini ditempati oleh 4 kerajaan super yang paling mempesona di kota Wanxiang. Seluruh orang yang hadir di tempat ini pada akhirnya melihat 4 kerajaan super itu. Dan mata mereka kini berhenti di kekaisaran awan angin. Feng Chang telah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Raut wajah dari Feng Chang sendiri pada saat ini tidak menunjukkan emosi, tapi wajah pucatnya itu tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan. Dan tentu saja hal ini disebabkan oleh insiden yang dia alami dengan Lindong pada saat di pelelangan kota Wanxiang. Sorot mata dari Feng Chang sendiri terlihat sangat dingin. Kebanyakan orang yang hadir di tempat ini, ketika mereka melihat Feng Chang, mereka pun merasakan sebuah aura yang sangat mengerikan yang membuat hati mereka bergetar karena ketakutan. Dan pada saat ini juga, semua orang menyadari bahwa ketika perang 100 kekaisaran ini dimulai, maka mereka semua akan segera menyaksikan pertarungan yang sangat sensasional. Sesaat setelah orang-orang memikirkan hal ini, tiba-tiba saja sebuah angin yang besar pada saat ini berhembus. Dan sekelompok orang kini segera mendarat di tembok kota, di mana hal itu dibarengi dengan teriakan dari salah satu orang. "Hei, lihat, itu adalah kelompok dari Lindong." Ketika suara itu terdengar, tatapan mata banyak orang segera melihat ke arah Lindong. Bahkan ekspresi dari Feng Chang sendiri saat ini terlihat sangat menyeramkan. Dia pun segera melihat ke arah Lindong, dan sepasang mata yang dingin segera menatap Lindong dengan tajam. Namun Lindong sendiri, dia pun juga menoleh ke arah Feng Chang.
Di dalam sorot mata dari Lindong tidak menunjukkan rasa takutnya sama sekali. Bahkan tatapan mata dari Lindong juga terlihat sangat tajam. Sesaat kemudian, Feng Chang pun tersenyum dan dia pun mengulurkan ibu jarinya. Setelah itu, dia mengarahkan ke bawah. Hal ini segera menimbulkan sebuah keributan di antara orang-orang yang melihatnya. Karena mereka semua tahu bahwa sepertinya Feng Chang saat ini tidak akan pernah melepaskan Lindong. Melihat provokasi yang dilakukan oleh Feng Chang itu, tatapan mata dari Xiaoyan pada saat ini terlihat sangat mengerikan dan dia segera mengeluarkan aura yang ganas dari dalam tubuhnya. Yang kemudian Xiaoyan meraih tongkat di punggungnya dan dia akan memulai pertarungan dengan Feng Chang itu. Namun ketika Xiaoyan akan maju, Lindong pun melambaikan tangannya karena Lindong tidak menginginkan pertarungan terjadi pada saat ini. Dan tiba-tiba saja sebuah suara pada saat ini terdengar. Everybody, listen to me. Yang ternyata orang yang mengatakan itu adalah Pak Tua Songte. Yang kemudian dia pun melanjutkan kata-katanya. Di antara kalian semua, siapapun yang memiliki segel nirwana, maka mereka memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini. Namun sebelumnya, aku juga harus memperingatkan pada kalian semua. Ketika kalian sudah masuk ke dalam tempat ini, maka kalian tidak akan pernah diizinkan untuk keluar. Dan di dalam sana, kalian akan menghadapi kompetisi yang tidak ada ampunan. Dan juga tidak ada belas kasihan. Karena yang ada hanyalah pemenang. Aku pikir kalian semua seharusnya sudah sadar bahwa sekte super hanya akan memilih orang-orang yang paling menonjol. Satu-satunya cara bagi kalian semua untuk membuktikan betapa luar biasanya kalian hanyalah dengan mengalahkan lawan-lawan kalian dan kemudian merebut segel nirwana mereka. Setelah kalian bisa menyerap segel nirwana dalam jumlah yang cukup, maka segel nirwana di telapak tangan kalian secara bertahap akan berubah menjadi warna ungu emas. Dan pada saat kalian benar-benar memiliki segel nirwana ungu emas, maka kalian akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirwana. Dan hal itu secara otomatis membuat para sekte-sekte super tertarik dengan kalian. Mendengar perkataan yang diucapkan oleh Pak Tua Songte, tatapan mata Lindong sendiri pada saat ini menjadi sangat tajam karena dia tidak menyangka bahwa perang 100 kekaisaran ini harus dilakukan dengan merebut segel nirwana dari tangan orang lain jika mereka ingin maju ke peringkat emas nirwana. Karena bagaimanapun juga, orang yang bisa bertahan dan orang yang paling menonjol, maka mereka adalah pemenang di antara semuanya. Di sisi lain, Pak Tua Songte pada saat ini menunjuk ke arah tirai tipis di bagian depan yang pada saat ini memanjang ke arah langit. Dan kemudian Pak Tua Songte mengatakan, perang 100 kekaisaran hanya mengakui yang menang dan itu tidak akan pernah mengakui kekalahan. Jika kalian sudah siap secara fisik dan mental, maka mulailah. Sekarang waktunya untuk membuktikan 1 tahun pelatihan kalian. Orang-orang yang mendengar perkataan dari Pak Tua Songte itu, tatapan mata mereka menjadi sangat tajam dan semangat mereka sepertinya sudah dinyalakan. Dan pada saat ini, banyak orang pergi untuk segera menerobos tirai tipis. Sambil berterbangan itu, mereka pun berteriak, "Maju!" Hal itu benar-benar membuat langit bergetar. Karena sekarang, banyak orang yang bersemangat untuk mengikuti kompetisi perang 100 kekaisaran. Yang kemudian Feng Chang sendiri pada saat ini juga akan segera pergi. Namun sebelum itu, dia melihat ke arah Lindong. Yang kemudian Feng Chang mengatakan, "Lindong, jika kamu memiliki nyali, maka ikuti aku hari ini dan kita akan segera menyelesaikan masalah di antara kita." Setelah mengatakan hal itu, kelompok dari Feng Chang dengan cepat segera menuju ke tirai tipis itu. Dan hanya butuh beberapa detik saja, kelompok Feng Chang pada saat ini sudah memasuki ke dalam tirai tipis. Lindong pun mengangkat kepalanya. Dia pun melihat kepergian dari Feng Chang, yang kemudian Lindong tersenyum
Dan dia berkata pada kelompoknya, "Apakah kalian semua sudah siap?" Kelompok Lindong pada saat ini kemudian menjawabnya, "Kami sudah siap." Walaupun kelompok Lindong sendiri mengetahui bahwa ketika meninggalkan kota Wangxiang, mereka akan menghadapi pertempuran yang dahsyat, tapi semangat di dalam diri mereka sudah diaktifkan dan mereka tidak memiliki ketakutan sama sekali. Merasakan semangat yang berkobar dari kelompoknya, Lindong pun kini tertawa terbahak-bahak, yang kemudian dia menangkupkan tangan ke arah Patwa Songte yang ada di udara. Dan Lindong kini mengatakan, "Tuan Song, terima kasih banyak atas bantuan Anda, dan sisanya serahkan pada kami." Setelah mengatakan hal itu, kelompok Lindong pada saat ini segera melesat dan kemudian memasuki tirai tipis. Di saat yang sama, Patwa Songte sendiri menyaksikan kelompok Lindong segera menghilang dari tempat ini, dan sebuah kekaguman kini muncul di mata dari Patwa Songte. Dia tahu bahwa jika kelompok Lindong pada saat ini bisa lulus uji coba ini, maka reputasi mereka akan segera mengguncang seluruh wilayah inti dari medan perang kuno. Apakah Lindong akan menjadi naga atau menjadi cacing? Semuanya akan ditentukan dalam pertempuran ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertarungan antara Lindong dan Feng Chang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.